ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yang artinya adalah beberapa peringatan tentang hukum-hukum yang khusus bagi para wanita beriman. Beberapa peringatan terhadap hukum-hukum yang khusus bagi para wanita beriman, disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah sampai di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, yaitu tentang ahkamun takhtassu bil haidi wal istihadati wan nifas. Hukum-hukum yang terkait dengan haid, istihadah dan nifas. Hukum-hukum terkait dengan haid, istihadah dan nifas. Dan alhamdulillah, bagian yang pertama, yaitu tentang haid, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua dan ketiga, yaitu tentang hukum-hukum wanita yang istihadah dan nifas. Inilah pembahasan kita hari ini. Hukum-hukum terkait dengan darah istihadah dan darah nifas kaum wanita. Thanian, kita masuk bagian yang kedua dari bab atau dari pasal yang ketiga, yaitu tentang istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu adalah sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irqin yusamma al-adil. Istihadah itu maknanya adalah keluarnya darah yang tidak pada waktunya atau tidak sesuai kebiasaan, atau waktunya itu acak karena pecahnya urat atau keluar dari urat, bukan dari rahim. Kalau dari rahim, maka itulah darah haid. Sedangkan istihadah itu bukan dari rahim, melainkan dari urat yang pecah. Nah, jemaah sekalian, bagaimana seorang wanita mengetahui bahwa yang keluar itu darah istihadah, bukan darah haid? Karena nanti akan kita jelaskan insyaallah hukum-hukumnya atau status wanita istihadah tidak sama dengan status wanita yang haid. Oleh karena itu, seorang wanita harus bisa memastikan bahwa darah yang keluar dari dirinya itu adalah haid atau istihadah. Dia harus bisa memastikan. Syekh menjelaskan, maka wanita itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan wanita. Yang pertama, wanita yang memiliki adat tetap.
untuk keluar haid. Dia memiliki adat yang sudah tetap atau kebiasaan yang sudah tetap. Misalkan setiap bulan keluar haid 5 hari atau 6 hari atau 7 hari atau 8 hari di awal bulan atau di tengah bulan misalkan, ya sudah tahu dia jadwalnya, maka yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti jadwal tersebut untuk dihukumi haid. Untuk dihukumi haid, yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti kebiasaan atau mengikuti jadwal. Jadi, kalau misalkan jadwal haidnya sudah selesai, biasanya 7 hari misalkan, hari ke-8 masih keluar, maka itu dihukumi darah istihadah. Dihukumi darah istihadah kalau sudah lewat kebiasaan, lewat dari kebiasaan. Kebiasaannya 7 hari, tapi kok hari ke-8 masih keluar, maka hari ke-8 itu dihukumi sudah suci dari haid. Yang keluar adalah darah istihadah. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, innama dzalika irkun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah istihadah itu hanyalah dikarenakan urat yang pecah atau keluar dari urat, dan bukanlah haid. Maka apabila datang masa haidmu, tinggalkanlah solat. Jadi Nabi SAW menyuruh Fatimah binti Abi Hubaish untuk memperhatikan masa haidnya, karena dia adalah seorang wanita yang punya kebiasaan jelas. Maka dia menghukumi dirinya haid sesuai kebiasaannya itu saja. Kalau keluar darah sebelum masuk masa haid, maka dia tidak anggap itu sebagai haid, tetap dia harus melakukan solat. Tetapi kalau keluarnya di masa haid, maka hukumnya adalah hukum darah haid. Baik, ini keadaan yang pertama. Wanita yang mengetahui atau memiliki adat kebiasaan haid yang tetap. Keadaan yang kedua, wanita yang tidak memiliki masa haid yang tetap, tetapi mampu membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Inilah keadaan wanita yang kedua. Wanita yang tidak punya kebiasaan waktu haid, waktu haidnya acak, tapi dia bisa membedakan mana darah haid, mana yang bukan darah haid. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan perbedaan darah haid dan darah istihadah itu 4. Ada 4 perbedaan darah haid dan darah istihadah. Yang pertama, warnanya. Darah haid itu hitam. Darah haid itu hitam. Iya. Sebagaimana juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'raf fa amsiki anis salati fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli." Apabila itu darah haid, maka warnanya hitam yang dikenal. Oleh karena itu, tahanlah solat, atau janganlah kamu melakukan solat. Namun apabila itu darah yang lain tidak berwarna hitam, maka berwuduklah dan solatlah. Artinya berarti itu adalah darah istihadah kalau tidak hitam. Baik, ini yang pertama.
Cara yang kedua atau ciri yang kedua, ciri darah haid yang kedua adalah kental. Darah haid itu kental. Jadi sifat darah haid yang kedua adalah kental atau tebal, tidak tipis ya. Kalau darah istihadah sama dengan darah umum atau darah ketika kita terluka kemudian mengeluarkan darah, maka itu sama dengan darah istihadah. Kemudian yang ketiga, darah haid itu berbau. Sementara darah istihadah ya baunya sama dengan darah biasa. Adapun darah haid berbau. Bukan bau harum tentunya ya. Bau yang sudah dimaklumi. Kemudian yang keempat, para ulama juga menjelaskan darah haid mencair. Karena darah haid itu ketika di rahim dia membeku, maka saat dia keluar dia mencair. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza stanqati fasalli arba'atan wa ishrina atau thalathatan wa ishrina." Kalau haidmu berhenti, maka salatlah selama 24 hari atau 23 hari. Wasumi wasalli, dan berpuasalah dan salatlah, fa inna dzalika yujzi'uka wa kadzalika faf'ali kama tahidu an-nisa. Karena yang demikian itu mencukupimu, dan demikianlah lakukanlah seperti para wanita haid. Baik. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya inilah 3 keadaan wanita untuk mengetahui apakah haid atau nifas. Baik. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Apa yang bukan nifas ya, istihadah. Untuk mengetahui haid atau istihadah. Kita masuk pembahasan berikutnya. Apa yang diwajibkan bagi wanita istihadah ketika dihukumi suci. Ya, wanita istihadah adalah wanita yang suci. Jadi wanita istihadah bukan wanita yang berhadas, tetapi wanita yang dihukumi suci. Sehingga boleh bagi suaminya untuk menggaulinya walaupun ada darah keluar. Tapi itu bukan darah haid. Itu bukan darah haid, melainkan darah istihadah. Sebagaimana dia juga wajib sholat dan wajib puasa, tidak sama dengan wanita haid. Jadi wanita istihadah adalah wanita yang suci, bukan wanita yang berhadas. Hanya saja di sini Syekh menyebutkan ada 2 kewajibannya. Ada 2 kewajibannya. Yang pertama adalah wajib mandi setelah selesai masa haid. Sebagaimana penjelasan di 3 poin tadi. Ketika sudah selesai masa haid, maka hendaklah mandi. Jadi mandinya bukan karena istihadah, tapi karena selesainya masa haid, bukan karena istihadah. Iya, memang ada sebagian dalil menyebutkan wanita istihadah itu wajib mandi setiap solat, tetapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah, atau bukan hadis Nabi SAW, melainkan hanya pendapat sebagian wanita di zaman Nabi SAW, dan tidak wajib. Itu hanya kalau mau saja. Iya. Jadi mandi di sini maknanya adalah karena selesai masa haid, bukan karena istihadah. Tidak ada kewajiban keharusan mandi bagi wanita istihadah, baik semasa istihadah maupun setelah istihadah. Tidak ada kewajiban mandi. Ini yang pertama. Yang kedua, mencuci kemaluannya untuk menghilangkan darah haid yang keluar. Darah istihadah yang keluar. Jadi dicuci. Itu pun bukan karena najis, cuman untuk kebersihan saja. Karena insya Allah akan kita bahas juga tentang najis. Maka
darah selain haid dan nifas, pendapat yang kuat insyaallah tidak termasuk najis. Darah selain haid dan nifas itu tidak termasuk najis. Di antara dalilnya ada seorang sahabat, ada kisah yang masyhur, seorang sahabat yang dipanah oleh musuh tatkala beliau sedang sholat, maka bercucuranlah darah dari tubuh beliau, tapi subhanallah beliau tetap meneruskan sholatnya. Andai darah itu najis, tentu beliau tidak boleh meneruskan sholatnya, tapi harus membersihkan darah itu terlebih dahulu. Baik, jadi mencuci bekas darah itu untuk kebersihan saja, untuk kepantasan. Karena orang mau sholat tentu harus bersih, bukan hanya suci, tapi juga bersih. Suci dari najis dan bersih dari kotoran-kotoran. Jadi, kata Syekh, setiap mau sholat, hendaklah dicuci kemaluannya untuk mencuci darah yang keluar, darah istihadah. Kemudian menggunakan pembalut. Agar ketika sholat tidak keluar. Sekali lagi, ini hanya sekedar kebersihan dan kepantasan dalam menghadap Allah. Andai keluar ketika sholat, maka tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Iya, tidak membatalkan sholatnya. Sebagaimana tidak juga membatalkan wudhunya. Walaupun dia sudah pakai pembalut, kemudian tembus misalkan, tidak masalah. Dia bisa tetap meneruskan sholatnya. Karena itu bukan darah haid, bukan pula darah nifas, melainkan darah istihadah. Jadi andai sudah pakai pembalut sekalipun, tapi kenyataannya tembus karena saking banyaknya yang dia keluarkan darah istihadah, maka tidak masalah, bisa diteruskan sholatnya. Iya. Karena kalau kita katakan sholatnya batal atau nggak bisa diteruskan, ya dia berarti nggak sholat dong kalau keluar terus. Itu tentu memberatkan, sedangkan agama ini tidaklah memberatkan. Begitu pula kata Syekh, hendaklah berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Hendaklah berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Ini pun maksudnya kalau keluar darahnya sebelum sholat. Jadi misalkan antara zuhur dengan asar, dia sudah sholat zuhur, kemudian sebelum sholat asar keluar darahnya, maka dianjurkan dia wudu. Apakah wudunya ini wajib atau tidak? Ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang paling kuat insyaallah taala tidak sampai wajib, hanya lebih afdal saja. Iya. Kenapa tidak sampai wajib? Karena pendapat yang kuat insyaallah itu tidaklah membatalkan wudu. Ya, bahkan ulama sepakat andai keluar ketika sedang sholat tidak membatalkan wudu. Hanya ulama beda pendapat kalau keluarnya sebelum sholat. Pendapat yang kuat insyaallah adalah tidak membatalkan wudu, hanya tetap lebih baik dia berwudu. Iya, lebih afdal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang istihadah, tada'us salata ayyama aqra'iha thumma taghtasil. Hendaklah kamu tinggalkan salat di hari-hari haidmu. Kemudian kalau sudah selesai haidmu, hendaklah kamu mandi. Wa tatawadda' inda kulli salatin, dan hendaklah kamu berwudu. Dan hendaklah wanita yang istihadah itu berwudu setiap solat. Ya, para ulama menjelaskan ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sampai hukumnya wajib. Iya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian
terkait dengan menggunakan atau membersihkan darah istihadah itu, membersihkan darah istihadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana juga dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, "An'atu laki al-kursuf tahshina bihil makan." Aku katakan kepadamu, hendaklah kamu menggunakan al-kursuf, sejenis katun, untuk membersihkan tempat, maksudnya tempat yang terkena atau anggota tubuh yang terkena darah istihadahnya, darah istihadah. Baik, jadi ini hadis-hadis yang menganjurkan untuk dibersihkan walaupun tidak dihukumi najis, tapi tetap dibersihkan dan ditahan dengan menggunakan pembalut, kemudian berwudu dan sholat. Baik, inilah yang dilakukan oleh wanita istihadah. Kita masuk pembahasan berikutnya. Ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu poin ketiga, an-nifas, tentang nifas. Apa itu nifas? Kata Syekh, an-nifas huwa ad-dam alladhi yanzilu minar rahim lil wiladah wa ba'daha. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim karena mau melahirkan dan setelah melahirkan. Dan dia adalah darah yang tertahan ketika hamil di dalam rahim. Ketika seorang wanita melahirkan, maka darah itu keluar sedikit demi sedikit. Dan darah yang keluar sebelum melahirkan bersama dengan adanya tanda-tanda mau melahirkan, itu juga adalah nifas. Itu juga dihukumi sebagai nifas. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda mau melahirkan lalu keluar darah walaupun belum melahirkan, maka itu adalah nifas. Contohnya apa tanda-tanda melahirkan? Mulai sakit-sakit, atau mungkin ada istilah pembukaan, mulai ada pembukaan, mulai ada tekanan-tekanan, maka itu sudah dihukumi sebagai nifas. Di sini kata Syekh, para ahli fikih mengatakan itu biasanya 2 hari atau 3 hari sebelum melahirkan. Tapi ini hanya perkiraan saja, atau yang terjadi pada kebanyakan wanita. Mungkin ada yang lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Intinya adalah bukan harinya, tapi tanda-tanda melahirkannya. Kalau sudah ada tanda-tanda melahirkan, maka keluar darah sudah dihukumi nifas. Bagaimana kalau hanya keluar cairan saja atau air? Maka itu belum dihukumi nifas, kecuali disertai darah walaupun sedikit, bersama dengan tanda-tanda mau melahirkan. Air yang keluar darah atau bersama dengan darah disertai tanda-tanda melahirkan, maka itu juga dihukumi istihadah. Kalau air saja tanpa ada darah, maka belum dihukumi dihukumi nifas. Kalau air saja tanpa ada darah, maka belum dihukumi nifas. Baik. Kemudian kata Syekh, yang dianggap sebagai wiladah atau wanita yang melahirkan, yang dihukumi sebagai wanita yang melahirkan, apabila menjadi jelas penciptaan manusia, maksudnya janinnya sudah jelas sebagai manusia. Jadi ini penting dipahami. Kalau kita berlindung kepada Allah terjadi keguguran, apakah wanita yang keguguran itu menjalani nifas atau tidak? Jawabannya tergantung.
tergantung yang keluar. Kalau yang keluar dari rahimnya sudah berbentuk manusia, walaupun belum sempurna, tapi sudah nampak, maka dia dihukumi nifas. Dan jemaah sekalian, kata Syekh, waktu minimalnya janin itu berbentuk manusia adalah 81 hari. Adalah 81 hari. Dan paling banyaknya adalah 3 bulan. Atau sekitar berapa hari 3 bulan? Ya, 90 hari. Baik. Jadi ini ukuran atau waktu minimalnya wanita yang keguguran itu dihukumi nifas kalau kandungannya sudah 81 hari. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang penciptaan manusia di rahim seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama itu pula. Thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Jadi perhatikan hadis ini. 40 hari pertama masih nutfah. 40 hari kedua masih alaqah, segumpal darah. Artinya apa? Kalau keguguran dalam masa 80 hari atau kurang daripada itu, maka tidak dihukumi nifas. Tapi kalau sudah masuk 81, maka dihukumi nifas. Karena Nabi SAW mengatakan itu proses menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Jadi mulai berproses menjadi manusia. Maka itulah waktu wanita keguguran dihukumi nifas. Baik. Jadi kesimpulannya, kalau kegugurannya sebelum 80 hari atau maksimal 80 hari, sebelum 81 hari, maka itu dihukumi istihadah, dihukumi darah istihadah, atau seperti wanita istihadah, tidak seperti wanita nifas. Baik, ini tentang wanita yang keguguran. Kemudian, berapa lama wanita nifas itu? Kata Syekh, kebanyakan wanita nifas itu adalah 40 hari. Kebanyakan wanita nifas itu adalah 40 hari. Artinya, kalau sudah lewat dari 40 hari, tidak lagi dihukumi nifas, tetapi istihadah. Jadi sudah suci, mandi dan solat. Begitu pula puasa dan lain-lain. Puasa kalau sudah mampu puasa. Kalau masih menyusui belum mampu puasa, berarti masih ada udzur. Iya. Jadi kalau sudah lewat 40 hari tidak lagi dihukumi sebagai nifas, sehingga sudah suci. Ini pendapat mayoritas ulama.
pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama telah menukil ijma, seperti Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya telah menukil ijma bahwa maksimal wanita nifas itu adalah 40 hari. Dan juga berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, beliau mengatakan, kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Para wanita nifas tidak sholat dan puasa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadi ini pendapat mayoritas ulama, dan bahkan sebagian ulama menukil ijma. Sebagian ulama telah menukil ijma maksimal 40 hari. Baik. Kemudian berapa lama waktu minimal nifas? Maka tidak ada pembatasan waktu. Jadi bisa jadi beda-beda antara satu wanita dengan wanita lain. Mungkin ada yang hanya sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan. Itu semuanya bukan pembatasan. Kalau memang sudah terbukti bahwa nifasnya sudah berhenti, maka dihukumi suci. Iya, jadi untuk minimalnya masa nifas tidak ada pembatasan. Berapa lama saja, berapa hari saja. Kalau memang sudah suci, sudah berhenti darah nifas, maka dihukumi suci. Maka segera mandi, bersuci, dan melakukan sholat serta ibadah-ibadah yang diharuskan untuk dilakukan. Baik, kecuali apabila telah sempurna 40 hari lalu bertepatan dengan masa haid. Jadi kebetulan seorang wanita sudah menjalani nifas selama 40 hari lalu bertepatan dengan masa haid, maka dihukumi haid. Jadi bukan nifas tapi haid. Iya. Namun kalau tidak bertepatan dengan masa haid dan sudah lewat 40 hari, maka menurut mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menukil ijma, itu sudah dihukumi suci. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang nifas. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang nifas. Maka di sini Syekh menyebutkan ada 5 hukum yang terkait. Yang pertama, diharamkan bagi suami menggauli istrinya yang sedang nifas seperti ketika istrinya sedang haid, dan dibolehkan menggauli istrinya di selain kemaluannya. Boleh, sama dengan wanita haid. Jadi hukum-hukum nifas sebetulnya sama dengan wanita haid. Pertama, tidak boleh digauli oleh suami. Maksudnya tidak boleh digauli di kemaluannya. Di selain itu maka boleh. Kemudian yang kedua, diharamkan bagi wanita yang nifas untuk melakukan puasa atau sholat atau tawaf di Ka'bah, sama dengan wanita haid. Iya. Hanya saja nanti wanita yang nifas dan haid ini mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha sholatnya. Iya. Jadi ini yang kedua, sama persis dengan wanita haid. Kemudian yang ketiga, diharamkan menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran selama tidak dikhawatirkan
dia lupa dengan Al-Quran atau dia lupa ayat yang sudah dia hafal, sama dengan wanita haid. Namun jamaah sekalian, pendapat yang kuat insya Allah, membaca Al-Quran tidaklah terlarang. Yang terlarang hanyalah menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, itu pun menyentuh secara langsung. Kalau menggunakan penghalang seperti kaos tangan atau membaca Al-Quran di HP, maka tidak mengapa insya Allah ta'ala. Iya. Jadi Syekh berpendapat menyentuh dan membaca sekalipun hukumnya haram, kecuali kalau khawatir yang hafal Al-Quran khawatir lupa, maka boleh dia baca sekedar ayat-ayat yang dia khawatirkan lupa tersebut. Namun pendapat yang lebih kuat insya Allah, tidak ada dalil tegas melarang wanita haid membaca Al-Quran, hanya saja tidak dia sentuh secara langsung. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, wajib bagi wanita yang nifas untuk mengqadha puasa yang wajib yang dia tinggalkan semasa nifas, sama dengan haid. Adapun salat tidak diqadha. Yang kelima, wajib atas wanita yang nifas ketika selesai masa nifasnya untuk mandi, yaitu mandi besar, sama dengan wanita yang suci dari haid, dia juga harus mandi besar. Berdasarkan dalil-dalil, yang pertama hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman, bahwasanya para wanita nifas di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlis, mereka duduk, maksudnya tidak melakukan salat dan puasa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Jadi ini dalil wanita yang nifas tidak boleh salat dan puasa. Juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dalil yang kedua, beliau mengatakan, kanatil mar'atu min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam taq'udu fin nifasi arba'ina lailatan la ya'muruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Dahulu para wanita dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat dan puasa di masa nifas selama 40 hari. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha salat yang ditinggalkan semasa nifas. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Jadi ini dalil-dalilnya tidak mengqadha salat, yang diqadha hanyalah puasa. Baik, inilah jemaah sekalian hukum-hukum terkait dengan wanita nifas. Intinya adalah sama dengan wanita haid. Kemudian Syekh menambahkan faidah, apabila berhenti darah nifas sebelum 40 hari, kemudian wanita nifas itu sudah mandi dan melakukan sholat serta puasa, tapi kemudian darahnya keluar lagi sebelum mencapai 40 hari, maka kata Syekh, pendapat yang kuat itu masih dianggap nifas. Jadi kalau sebelum masuk 40 hari, katakanlah sudah 1 pekan, lalu sudah tidak keluar darah sama sekali, sehingga dia menganggap dia sudah suci. Ternyata 3 hari kemudian keluar darah lagi. Jadi keluar darahnya itu masih dalam masa sebelum 40 hari. Maka kata Syekh, pendapat yang sahih itu kembali dianggap sebagai nifas. Kembali dianggap sebagai nifas. Iya. Hanya saja kata beliau, puasa yang telah dia lakukan di masa suci, di sela-sela nifas itu adalah puasa yang sah,
sehingga dia tidak perlu mengqadha lagi. Maksudnya dia tidak perlu menganggap itu adalah puasa yang tidak sah sehingga harus diqadha. Jadi puasanya tetap sah, dia tidak perlu diqadha. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Begitu pula disebutkan oleh Ibnul Qasim dalam syarah Zadul Mustaqni, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dalam Risalah Fid Dima At-Tabi'iyyah lin-Nisa, dan juga dalam dalam fatwa Syekh As-Sa'di. Jadi ini fatwa yang dijelaskan para ulama-ulama besar, Syekh As-Sa'di, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, juga Syekh Ibnu Qasim dalam syarah Zadul Mustaqni. Baik. Faidah yang lain, tambahan faidah yang lain. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fadhahara mimma taqaddam anna daman nifas sababuhu al-wiladah. Maka jelaslah dari penjelasan yang telah berlalu bahwa darah nifas itu penyebabnya adalah melahirkan, karena seorang wanita melahirkan. Wa anna dammal istihadah damun arid limaradin wa nahwihi. Adapun darah istihadah adalah darah yang muncul karena sakit dan yang semisalnya, atau dalam artian darah yang tidak normal. Darah nifas itu darah normal, penyebabnya adalah karena melahirkan, sedangkan darah istihadah itu tidak normal. Wa anna damal haid wa huwa damul asli. Adapun darah haid adalah darah asli, yaitu aslinya normalnya wanita memiliki darah haid. Baik, ini faidah saja kita memahami jenis-jenis darah tersebut. Faidah berikutnya tentang hukum makan atau minum obat untuk mencegah haid. Ya, misalkan mau menjalankan umroh atau haji supaya sempurna, tidak ada hutang tawaf misalkan, maka bolehkah meminum obat penunda haid? Kata Syekh, boleh saja, tapi dengan syarat tidak membahayakan kesehatan. Jadi mungkin harus dikonsultasikan dengan para dokter. Iya. Begitu pula kalau wanita mau pingin puasa supaya tidak terganggu, lalu dia pingin minum obat penunda haid, maka boleh, tapi dengan syarat tidak membahayakan. Iya. Kemudian ketika dia minum, lalu benar-benar darah haidnya tidak keluar, atau tadinya keluar setelah dia minum berhenti, maka dia dihukumi suci walaupun keluar dari kebiasaan. Iya. Jadi misalkan kebiasaannya haid di pertengahan bulan, gara-gara dia minum obat penunda haid maka tidak keluar, atau sudah sempat keluar lalu dia minum kemudian berhenti. Kebiasaannya 7 hari, tapi karena dia minum obat 3 hari berhenti, maka dia dihukumi suci, sehingga dia boleh sholat, puasa, dan melakukan tawaf. Baik. Kemudian faidah berikutnya tentang hukum menggugurkan kandungan. Karena tadi kita terkait dengan wanita nifas disebabkan kandungan yang keguguran, maka di sini Syekh sekaligus memberi faedah tentang hukum menggugurkan kandungan. Syekh mengingatkan, ayyatuha al-muslimah innaka mu'tamanah syar'an ala ma khalaqallahu fi rahimika minal hamli fala taktumihi. Wahai wanita muslimah, sesungguhnya engkau mendapatkan amanah secara syariat atas apa yang Allah ciptakan di rahimmu berupa kehamilan,
maka janganlah kamu sembunyikan kehamilan itu. Jadi menyembunyikan kehamilan saja tidak boleh, apalagi menggugurkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir." Dan tidak halal bagi para wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat Al-Baqarah ayat 228. Maka kata Syekh, tidak boleh bagi seorang wanita menggugurkan kandungannya dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Sampai kata Syekh, bahkan syariat memberi keringanan kepada wanita hamil untuk tidak puasa Ramadan demi menjaga kandungannya. Bagaimana mungkin dia rela menggugurkan kandungannya demi agar dia tidak kesulitan berpuasa disebabkan sedang hamil, maka dia boleh berbuka. Syariat membolehkan baginya, dan agar tidak membahayakan kehamilannya. Bagaimana mungkin dia tega untuk menggugurkan kehamilannya tersebut atau menggugurkan janinnya? Iya. Dan Syekh mengingatkan, sesungguhnya yang tersebar di masa ini operasi-operasi untuk menggugurkan kandungan atau praktek-praktek para dokter untuk menggugurkan kandungan tanpa ada pembenaran secara syariat adalah perbuatan yang haram. Adalah perbuatan yang haram. Ya, sama saja mau dokter atau dukun beranak, mereka telah melakukan yang haram. Begitu pula ibu atau wanita hamil yang menggugurkan kandungannya. Kemudian apabila telah ditiupkan ruh padanya, di umur berapa ditiupkan ruh? Di umur 4 bulan. Jadi di umur 4 bulan ditiupkan ruh. Kalau sudah 4 bulan lalu digugurkan, maka dosanya lebih besar lagi. Dosanya itu sama dengan membunuh sudah. Membunuh seorang manusia. Dan ini lebih besar lagi karena yang dia bunuh anaknya sendiri. Itu lebih besar lagi daripada dia bunuh orang lain. Bunuh orang lain sudah dosa besar. Kalau anaknya sendiri yang dia bunuh, dosanya menjadi lebih besar lagi. Subhanallah jemaah sekalian, dosa membunuh ini tidak main-main. Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Jadi jangan main-main, ini menghilangkan nyawa. Ya, walaupun mungkin nggak ada yang menuntut, tapi kelak di hari kiamat akan dituntut. Na'udzubillah. Oleh karena itu berlaku juga di dunia, ya, kalau pemerintah mengetahui itu bisa dituntut, diadili dia. Berlaku juga hukum di dunia, ya, seperti membayar denda, ya, denda membunuh. Begitu pula ada kafarahnya, yaitu membebaskan seorang budak kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Iya, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi walaupun hukuman di dunia tidak sampai dia dikisos, tidak sampai dikisos, tetapi hukumnya di akhirat sama, tetap itu dosa membunuh. Iya. Baik, kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada faidah-faidah penting. Syekh menyebutkan
fatwa yang dikeluarkan oleh Hay'ah Kibaril Ulama, badan ulama besar yang ada di negeri Al-Haramain. Ini ada 4 poin rincian tentang menggugurkan kandungan. Poin yang pertama, tidak boleh menggugurkan kandungan pada seluruh tahapan kehamilan. Maksudnya walaupun baru 1 hari hamil, nggak boleh. Walaupun masih dalam bentuk nutfah atau alaqah atau mudghah. Dan lebih besar lagi dosanya kalau sudah ditiupkan ruh. Itu sudah sama dengan membunuh. Hukumnya haram semuanya, dari awal kehamilan sampai akhir. Hukumnya haram. Ini kesimpulan dari fatwa badan ulama besar. Kecuali ada pembenaran syar'i, ada sebab yang dibolehkan oleh syariat, namun itu dalam kondisi yang sangat sempit. Dalam kondisi yang sangat sempit. Baik, ini yang pertama. Contohnya pembenaran syariat itu belum sampai 4 bulan, belum ditiupkan ruh. Kemudian para dokter ahli yang terpercaya mengatakan apabila ibu ini dibiarkan terus hamil akan membahayakan jiwanya karena ada penyakit tertentu misalkan, maka barulah boleh digugurkan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila masa hamil sudah berada pada fase pertama, yaitu masa 40 hari awal, kemudian digugurkan dengan alasan nggak mau repot mengurus anak, atau takut nggak bisa menafkahi anak dan memberikan pengajaran kepada mereka, atau khawatir masa depan mereka, atau merasa anak-anak yang ada sudah cukup, maka semua alasan ini tidak dibenarkan, hukumnya haram walaupun baru berada di 40 hari pertama. Karena ini semua alasan-alasan orang yang tidak tawakal kepada Allah dan orang yang mau lari dari tanggung jawab, lari dari amanah. Harusnya berani berbuat, berani tanggung jawab. Ini yang kedua. Dengan alasan-alasan ini tidak dibenarkan. Yang ketiga, tidak boleh menggugurkan kandungan ketika telah menjadi alaqah atau mudghah, sudah masuk 40 hari kedua atau 40 hari ketiga, sampai ada keputusan yang sangat kuat dari sekumpulan dokter bahwa ibu ini mengidap penyakit tertentu, misalkan kalau dibiarkan terus hamil akan membahayakan jiwanya, maka kalau begitu boleh digugurkan, tapi itu pun setelah berusaha semampu mungkin untuk menghilangkan bahaya itu terlebih dahulu. Jadi kalau ada penyakit, kalau bisa diobati, kenapa harus digugurkan? Kenapa harus digugurkan? Iya. Begitu pula jemaah sekalian, andai harus digugurkan dan ada teknologi modern, anak itu bisa dirawat di luar rahim, maka itu pun harus ditempuh. Baik. Jadi ini yang ketiga. Dalam masa sebelum ditiupkan ruh, intinya adalah dalam masa sebelum ditiupkan ruh. Kalau dokter mengatakan, para dokter, sekumpulan dokter yang terpercaya mengatakan ibu ini mengidap penyakit berbahaya,
nanti kalau dibiarkan terus hamil akan membahayakan dia. Maka disebutkan di sini, diusahakan dulu, diobati, dihilangkan bahayanya. Kalau memang tidak bisa, selain harus digugurkan, maka tidak mengapa, dengan syarat belum ditiupkan ruh padanya. Baik, kemudian yang keempat, di fase yang ketiga, fase telah ditiupkan ruh. Jadi dibagi di sini 3 fase, karena dosanya itu berbeda-beda di setiap fase. Fase yang pertama, kalau digugurkan berdosa tapi lebih ringan, yaitu belum menjadi alaqah, masih 40 hari pertama. Fase yang kedua adalah 40 hari kedua dan ketiga sudah menjadi alaqah atau mudghah, maka ketika digugurkan dosanya lebih besar lagi. Kemudian yang keempat, ini yang paling besar dosanya ketika digugurkan, ini sudah sama dengan membunuh, yaitu sudah sempurna 4 bulan, karena dia sudah ditiupkan ruh, dia sudah jadi manusia yang hukumnya sama dengan manusia yang telah hidup, yang telah dilahirkan, sudah sempurna. Menggugurkannya kemudian menyebabkan dia mati, hukumnya, dosanya sama dengan membunuh, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Baik. Nah, jemaah sekalian, di sini disebutkan bagaimana kalau seandainya para dokter terpercaya mengatakan, para dokter terpercaya juga mengatakan, walaupun sudah masuk 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, namun kalau dibiarkan janinnya, dibiarkan ibunya terus hamil, akan membahayakan dirinya, dia bisa mati. Ibunya bisa mati kalau dibiarkan terus hamil. Maka bagaimana yang seharusnya dilakukan? Di sini Syekh menyebutkan, kalau betul-betul itu akan terjadi, boleh digugurkan setelah diusahakan terlebih dahulu pengobatan. Namun kalau tidak juga mengatasi penyakitnya, para dokter terpercaya menegaskan kalau dibiarkan terus hamil, ibunya akan mati. Jadi bukan sekedar bahaya dia akan tertimpa penyakit, ya, akan mati. Kalau cuman bahaya dia tertimpa penyakit, yaitu harus tetap dibiarkan hidup, tidak boleh digugurkan. Nah sekarang kalau dibiarkan hidup, ibunya akan mati, kata para dokter yang ahli, disebabkan ada penyakit tertentu atau kelainan tertentu. Maka Syekh menyebutkan di sini boleh digugurkan, tapi bukan dengan maksud untuk membunuh bayi tersebut. Boleh digugurkan, tapi bukan dengan maksud membunuh bayi tersebut. Sehingga kalau misalkan di luar kandungan dia bisa terus hidup dengan alat modern misalkan, maka itu harus diusahakan. Ini pendapat yang dikeluarkan oleh Hay'ah Kibaril Ulama. Tetapi sebagian ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan kalau sudah ditiupkan ruh dengan alasan apapun tidak boleh digugurkan. Apabila digugurkan akan menyebabkan kematian janin. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Dan sisi pendalilannya sangat kuat, karena kata Syekh, di dalam syariat tidak boleh demi menyelamatkan seseorang kita membunuh orang lain. Itu nggak boleh dalam syariat. Beliau berikan contoh sebagaimana dijelaskan di dalam Syarah Al-Arba'in ketika menjelaskan hadis Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi, yaitu tentang tahapan penciptaan manusia di rahim ibu. Di situ Syekh menjelaskan sebagai contoh atau gambaran permasalahan, kalau ada dua orang di tengah padang pasir, sudah nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kalau mereka nggak makan dan minum, bisa mati. Bolehkah salah satunya menyembelih yang satunya lagi untuk disantap
dan diminum darahnya supaya dia selamat? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini sudah darurat nih. Hah? Boleh atau tidak? Ya enggak boleh. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Iya. Tidak dibolehkan. Sama dengan ini kata Syekh. Tidak boleh membunuh si bayi demi ibunya untuk selamat. Demi keselamatan ibunya. Sama. Dua-duanya punya hak hidup. Dua-duanya punya hak hidup. Kalau kita biarkan, maka bukan kita pembunuhnya. Kalau kita biarkan dan ibunya mati, betul-betul mati, ya kita nggak ada tanggung jawab karena bukan kita pembunuhnya. Tapi kalau kita gugurkan, kemudian bayinya mati, kita kena tanggung jawab sebagai pembunuh bayi. Nah itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi ini pendapatnya, pendalilan beliau cukup kuat. Jadi tidak boleh demi menyelamatkan seseorang membunuh seseorang. Iya. Tapi jemaah sekalian, misalkan ada terbukti teknologi kedokteran modern bisa menggugurkan bayi dan dia tetap selamat karena langsung dimasukkan di dalam alat misalkan, sehingga dia bisa terus hidup seperti dia sedang berada di kandungan ibunya, maka kalau demikian keadaannya jelas insyaallah taala tidak apa-apa. Iya. Jadi Hay'ah Kibaril Ulama berpendapat boleh digugurkan demi menyelamatkan ibunya. Tapi pendapat yang lebih hati-hati, yang lebih kuat, yang lebih tepat insyaallah seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tetap saja tidak boleh demi menyelamatkan seseorang lalu kita membunuh seseorang. Apabila dengan digugurkannya bisa dipastikan janinnya mati. Ketika sudah ditiupkan ruh, maka tidak boleh dilakukan. Kecuali tadi apabila ada alat modern yang bisa membuat dia tetap hidup walaupun digugurkan, maka tidak mengapa insyaallah jika dibiarkan di dalam kandungan akan membuat ibunya mati menurut persaksian atau penjelasan para dokter yang terpercaya. Iya. Walhamdulillah, inilah beberapa tambahan faidah yang disebutkan oleh Syekh, dan dengan ini kita selesai dari ringkasan pembahasan pasal yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bagaimana jika seorang wanita pada bulan Ramadan karena ingin full puasanya dia minum obat supaya tidak keluar haidnya? Apakah boleh? Sudah dijawab tadi ya. Kata Syekh, boleh dengan syarat tidak membahayakan kesehatannya. Iya. Jika keguguran sebelum usia kandungan 3 bulan dihukumi haid dan istihadah, dihukuminya apakah haid dan istihadah? Adapun haid, maka kembali kepada jadwal haidnya, kebiasaan haidnya, atau juga bisa kembali kepada sifat darah haid. Tadi sudah kita sebutkan 4 sifat darah haid. Warnanya hitam, kemudian bau, kemudian dia kental dan mencair. Jadi ini hukum haid. Wanita yang keguguran, bisa saja dia keguguran lalu bertepatan dengan masa haid, maka dihukumi haid. Iya. Nah, kalau tidak bertepatan dengan masa haid, sementara usia kandungan baru 3 bulan atau sudah 3 bulan, berarti sudah 90 hari, maka tidak bisa dihukumi istihadah. Tadi sudah kita bahas minimalnya 81 hari. 81 hari kalau keguguran, maka itu dihukumi apa? Nifas. Kalau kurang dari 81 hari, baru maksimal 80 hari, maka itu dihukumi istihadah. Kenapa? Apa sebabnya? Ada yang ingat sebabnya? Karena yang dikandungannya baru berupa alaqah. Baru berupa alaqah. Atau kalau kurang dari 40 hari, berarti baru berupa nutfah. Sedangkan kalau sudah masuk 81 hari, sudah menjadi mudghah. Jadi saya ulangi kesimpulannya, kalau keguguran
sudah masuk 81 hari, itu dihukumi nifas. Darah yang keluar dihukumi nifas. Jadi dia sudah sama dengan wanita melahirkan, dihukumi nifas. Tapi kalau keguguran kurang dari 81 hari, maka dihukumi istihadah. Baik. Kecuali bertepatan dengan masa haid, maka dihukumi haid. Apakah flek saat sudah haid termasuk darah istihadah, dan kadang flek mempunyai bau darah haid? Nah, ini sudah kita bahas ini pertemuan sebelumnya. Berapa bulan lalu itu? Bulan Februari terakhir ya. Kesimpulannya adalah flek atau kekuningan dan kecoklatan yang keluar di masa haid hukumnya haid, tapi keluar di masa suci hukumnya suci. Yang pertama berdasarkan hadis Aisyah, yang kedua berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anhumah. Jadi itu kesimpulannya. Apakah wanita nifas dibolehkan hanya membayar fidyah untuk membayar hutang puasanya? Ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Yang masyhur 3 pendapat. Pendapat pertama mengqadha tambah fidyah. Pendapat yang kedua qadha saja. Pendapat yang ketiga fidyah saja. Pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah qadha saja tanpa fidyah. Qadha saja tanpa fidyah. Ini bagi wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui. Ya, karena masa nifas kan berarti masih masa menyusui. Iya. Pendapat yang kuat insyaallah adalah qadha saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari sebagian sahabat, yaitu qadha saja, tidak harus membayar fidyah. Di antara dalilnya adalah kias, yaitu wanita yang hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang sakit. Orang sakit itu kan ada 2. Orang sakit itu ada 2 macam. Pertama, orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka kewajiban orang sakit ini adalah qadha puasa ketika sudah sehat. Yang kedua, orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Sakitnya sudah bertahun-tahun misalkan, sulit diharapkan sembuh, maka kewajibannya adalah membayar fidyah tanpa qadha. Nah, pertanyaannya, wanita yang menyusui dan hamil itu lebih tepat dikiaskan kepada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya atau sudah tidak diharapkan lagi? Tentu lebih tepat adalah yang masih diharapkan kesembuhannya. Kalau begitu kewajibannya adalah qadha. Baik. Dan juga terdapat dalil-dalil yang lain yang intinya adalah pendapat yang paling kuat insyaallah cukup mengqadha tanpa fidyah. Mungkin ada wanita yang merasa berat, maka kita katakan tidak usah merasa berat. Kenapa? Karena qadhanya hanya ketika mampu saja. Jadi kalau masih merasa berat karena masih menyusui atau sebab-sebab yang lain, maka tidak mengapa, bisa ditunda qadhanya walaupun sudah bertahun-tahun, tidak mengapa. Iya. Dan jemaah sekalian, ada hal yang sangat bermanfaat juga. Kalau wanita tetap mengqadha puasa, maka dia akan dapatkan manfaat dari ibadah puasa. Dia akan dapatkan manfaat dari ibadah puasa. Kan ibadah puasa itu pendidikan. Pendidikan. Ini makanya dikhawatirkan kalau wanita ini nggak puasa, jadi pada nggak sabaran. Ya, suami mau nikah lagi ngamuk-ngamuk. Ya, ini contoh saja misalkan. Jadi dengan adanya wanita terus berpuasa walaupun tidak diqadha sekaligus, ini memberi manfaat yang sangat besar untuk pendidikan bagi jiwanya. Iya. Saya punya kebiasaan haid yang lama, bisa sampai 15 hari. Terkadang dalam 1 bulan, di hari ke-10 atau ke-11 sudah tidak keluar lagi, namun di hari ke-12 keluar lagi.
flek kecoklatan atau bahkan gumpalan hitam. Apakah boleh saya menghukumi kebiasaan haid saya 15 hari walaupun terkadang darah sempat tidak keluar dalam sehari namun kemudian keluar lagi? Kalau sudah punya kebiasaan 15 hari, maka ikuti kebiasaan itu. Kalau sudah punya kebiasaan 15 hari, maka ikuti kebiasaan tersebut. Dan itu adalah jumlah maksimalnya, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Yang keluar setelah 15 hari, maka anggap itu darah istihadah. Iya. Jika haid biasa 7 hari, lalu hari kelima sudah bersih, bagaimana hukumnya? Apakah sudah suci? Kalau yakin sudah bersih, tidak keluar lagi, kering. Jadi kemarin sudah kita jelaskan 2 cara memastikan. Yang pertama kering, nggak ada keluar darah lagi sedikit pun. Tidak juga ada flek. Kalau masih ada flek, masih haid. Yang kedua, keluar cairan putih. Maka walaupun belum sampai 7 hari, sudah dihukumi suci. Karena terkadang kebiasaan itu terkadang kan bisa berubah. Betul, umumnya 7 hari, tapi kadang-kadang bisa berubah, bisa 5, bisa 6. Iya. Maka kalau ada 2 tanda suci ini, dihukumi suci. Tandanya adalah kering, tidak keluar sama sekali, atau keluar cairan putih, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apakah wanita yang tidak berpuasa di saat nifas dan menyusui juga wajib bayar fidyah? Sudah kita jawab tadi ya. Pendapat yang kuat cukup qadha saja, tidak fidyah. Apakah sah jika solat dengan keadaan salah satu jarinya terluka di perban yang masih mengeluarkan darah dari basah, enggak kering, dikarenakan belum waktunya ganti perban? Hukumnya sah. Darah dan nanah bukan najis. Tadi sudah saya sebutkan sebuah hadis yang masyhur, seorang sahabat dipanah malah, darah bercucuran sangat deras ketika beliau sedang solat, karena beliau sangat khusyuk, tapi beliau tahu beliau sudah berdarah. Namun lihatlah jemaah sekalian, saking khusyuknya seakan tidak terasa rasa sakit. Ya intinya beliau meneruskan solatnya. Andai itu najis atau membatalkan wudu atau membatalkan solat, tentu beliau sudah berhenti. Tetapi kenyataannya beliau solat terus. Jadi darah selain darah haid dan nifas itu bukan najis, bukan pula pembatal wudu dan pembatal solat. Hanya saja kalau keluarnya sebelum kita solat, ya hendaklah kita bersihkan. Tapi kalau keluarnya di masa solat, sedang solatnya lalu keluar darah, kemudian membersihkannya hanya dengan gerakan ringan, maka hendaklah dibersihkan. Tapi kalau harus pergi cari perban dulu misalkan, ya berarti batalkan solatnya. Iya. Namun kalau kita mau sholat terus juga tidak apa-apa, juga tidak apa-apa. Dan apabila kita bersihkan hanya dengan gerakan ringan, maka tidak membatalkan sholat. Namun kalau kita bersihkan harus melakukan banyak sekali gerakan, maka itu membatalkan sholat. Baik. Jadi membatalkan sholat bukan karena darahnya, tapi dia banyak gerakan. Ya, dia pergi cari perban, pergi ke keran, yang nggak boleh dia lanjutkan sholat. Harus mulai dari awal. Mendidik anak itu baiknya dengan cara keras atau lembut, Ustadz? Jawabannya jemaah sekalian, asal dari pendidikan adalah lemah lembut. Itu pada asalnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberi peringatan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan sebab rahmat
Allah kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ini peringatan keras bagi kita. Orang yang punya sifat kelembutan adalah tanda orang yang disayangi oleh Allah. Semakin lembut berarti semakin besar kasih sayang Allah kepadanya. Perhatikan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut. Kenapa? Beliau adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Perhatikan ayat ini, kata Allah, dengan kasih sayang Allah kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Mereka di sini mencakup semua orang. Dan keluarga kita, anak kita lebih berhak untuk diperlakukan secara lembut daripada orang lain. Jadi jangan sampai kita kepada tetangga lemah lembut, kepada anak kasar. Ini kebalik. Bukan berarti kepada tetangga kita boleh kasar, tidak. Tapi anak lebih berhak, keluarga lebih berhak untuk diperlakukan secara lembut daripada orang lain. Kemudian apa kata Allah berikutnya? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau engkau bersikap kasar, lagi keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah. Ini seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya tidak diragukan lagi, yang paling tinggi, yang fasih berbicara, yang dibekali mukjizat ketika berdakwah. Tapi kata Allah, kalau kamu keras, maka umat akan lari meninggalkanmu. Apalagi kita, anak sendiri kita lari daripada kita kalau kita bersikap keras. Jadi salah kita sendiri kalau anak kita lari daripada kita, nggak mau dekat-dekat dengan kita, bahkan bisa jadi kabur dari rumah gara-gara kita keras. Iya. Jadi pada dasarnya mendidik, menyampaikan nasihat adalah dengan lemah lembut. Tetapi jemaah sekalian, terkadang memang dibutuhkan agak keras. Terkadang, itu hanya kadang-kadang. Dan itu dengan syarat jika dikerasi bisa memberi manfaat, atau manfaatnya lebih besar daripada mudarat. Kalau faktanya mudarat lebih besar, jangan dikerasi. Jangan dikerasi. Jadi ini harus ditimbang-timbang sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Baik, jadi terkadang perlu dikerasi. Contohnya gimana? Terkadang perlu dikerasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak-anakmu salat di umur 7 tahun dan pukul kalau tidak mau salat di umur 10 tahun. Ini contoh. Sudah 10 tahun enggak mau salat, maka pukul. Dikerasi. Tapi pukulan di sini ya bukan pukulan sangat keras, tidak. Bukan pukulan yang sangat keras. Pukulan di sini tidak boleh sampai membekas, apalagi mematahkan tulang, tidak. Jadi makanya jangan gunakan balok. Ya. Gunakan cambuk yang kecil, yang tipis. Cuma sekedar menakuti dia. Cuma sekedar menakuti, bukan menyakiti. Iya. Jadi ini sikap keras, tapi tidak sangat keras. Iya, masih ada kelembutan di situ. Tidak dipukul dengan pukulan yang menyakitkan, tapi sekedar menakuti dia. Iya. Jadi terkadang perlu dikerasi. Terkadang perlu dikerasi. Dan juga hendaklah ketika kita bersikap keras dan anak itu sudah terlihat nurut, langsung kita rubah dengan sifat kelembutan. Kita bujuk lagi hatinya biar senang kepada kita. Jangan sampai berubah kebencian di dalam hatinya kepada kita. Iya, apalagi sampai dia berpikir orang lain lebih sayang kepada saya daripada orang tua saya. Jadi jangan sampai seperti itu. Iya. Masjid di Indonesia umumnya melaksanakan sholat subuh sebelum fajar shadiq. Apakah suami dan anak-anak saya mengulang sholat subuhnya ketika pulang dari masjid? Saya kira tidak seperti itu ya. Umumnya masjid-masjid kita di Indonesia insya Allah sudah tepat waktunya. Sudah tepat waktunya. Apalagi mengikuti jadwal yang ditetapkan pemerintah, itu nggak ditetapkan main-main. Itu ditetapkan berdasarkan penelitian
bukan penelitian sekali dua kali, berulang-ulang kali. Iya. Walaupun itu hanya sebuah pendekatan saja. Jadi tidak masalah kita ikuti jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah. Insya Allah itu sudah tepat, tidak perlu mengulang sholat di rumah. Kecuali benar-benar terbukti kita misalkan di posisi bisa melihat fajar. Kan di daerah kita kan agak sulit karena sudah banyak gedung-gedung, jadi terhalang melihat fajar. Andai kita di posisi bisa melihat fajar, ya seperti di tengah lautan mungkin, atau di atas gunung, tidak ada penghalang, sehingga kita bisa melihat fajar. Fajar belum muncul, lalu kita sholat. Setelah sholat, terlihat fajar, berarti sholatnya tadi nggak sah, karena belum masuk waktu. Namun di kondisi kita saat ini, kalau kita mengikuti apa yang dijadwalkan oleh pemerintah, insyaallah ta'ala itu mencukupi. Wallahu alam. Terakhir, saya sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang ikhwan dan sudah mengenal sunnah. Pertanyaannya, apakah harus menjawab pertanyaan dari ikhwan tersebut tentang masa lalu yang belum mengenal sunnah? Jawabannya, yang diceritakan adalah yang baik-baik saja. Adapun sifatnya aib atau maksiat tidak boleh diceritakan. Itu dilarang di dalam syariat. Dilarang dalam syariat menceritakan maksiat. Dilarang dalam syariat menceritakan maksiat kepada orang lain. Jadi membuka maksiat bukan hanya terlarang kita membuka maksiatnya orang lain, tapi juga maksiat kita sendiri. Ketika kita sudah bertobat, nggak boleh lagi kita ceritakan kepada orang lain, siapapun dia, tidak boleh diceritakan. Iya, ini terlarang di dalam syariat. Ini terlarang di dalam syariat. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas lebih detail dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan itu termasuk kegilaan. Itu termasuk kegilaan atau kebodohan. Orang yang Allah telah tutupi aibnya atau maksiatnya, lalu dia sendiri menceritakan kepada orang lain, maka ini tidak dibolehkan. Iya, apalagi kalau akan memunculkan mudarat besar, maka lebih tidak dibolehkan lagi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.